Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 26. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Hal pertama yang Zahran lakukan adalah mengamankan Shanum. Zahran menarik Shanum lalu menyembunyikannya di sebuah ruangan di belakang bengkel tempat para pegawai beristirahat. Shanum sangat ketakutan. "Bang, tunggu di sini. Jangan keluar sebelum situasi di luar kondusif," kata Zahran lalu menutup pintunya rapat-rapat. Shanum tak bisa mencegah kepergian Zahran karena Nares sudah sampai di depan bengkel. "Lari kemana lo Zahran? Lo panik lihat kita semua kan?" seru Nares. Shanum bisa mendengar suara itu dan hari ini hatinya naik turun bagai naik roller coaster. Ternyata seperti inilah berurusan dengan para berandalan. Setiap hari adalah tantangan. Setiap hari dihantui dengan intimidasi. "Tolong, jangan berantem lagi ya Allah. Tolong dinginkan hati mereka." Shanum berdoa dalam persembunyiannya. Zahran datang menghadapi Nares dan beberapa anak buahnya dengan gentle. Zahran menghadapi tanpa rasa getir sedikit pun. Satu yang Zahran takutkan adalah jika Shanum sampai terlibat dan terluka. Untungnya Zahran sudah sempat mengamankannya. "Mau main kroyok lagi? Pecundang lo semua," cibir Zahran. Dia sangat santai, beda dengan para pengunjung bengkel yang terlihat ketar-ketir di tempat mereka masing-masing. Gary berdiri di belakang Zahran untuk berjaga. "Kalau 1 lawan 1, udah jelas dia nggak ada nyali, Zah. Kalah jauh dari lo," ujar Gary ikut memprovokasi. Nares berusaha mempertahankan gengsinya. Saat ini dia berlima dengan anak buahnya. Sementara Zahran hanya berdua saja dengan Gary. Dia pun menahan diri dan tak langsung menyerang. "Hajar aja, Res. Balas yang semalam. 2 anak pantera juga dikeroyok sama mereka seminggu yang lalu," kata Jack, mencoba menyulut emosi Nares. Nares sudah emosi, tapi pada akhirnya dia tak mau dibilangi main keroyokan. "Tahan bego, cuma pengecut yang main keroyokan," sahut Nares lalu menyeringai pada Jack sehingga Jack pun diam dan menurut. "Gimana? Lo mau duel lagi? Suruh teman-teman lo mundur," tantang Zahran. "Hajar bro," dorong Gary. Gary merasa percaya diri sebab dia sangat mengenal Zahran. Zahran selalu menang dalam duel 1 lawan 1. "Gue cuma mau bilang, besok malam anak-anak Pantera gabung event balapan murahan kalian. Gue akan menantang lo di lintasan," ujar Nares. Ternyata dia menantang Nares dalam balapan. "Lo bilang murahan, tapi lo mau gabung. Emang dasar, tinggal separuh otak lo," ejek Gary. Nares terpancing dan melewati Zahran dengan menerjang Gary. "Bacot loh." Nares lanjut menarik kerah kaos oblong Gary. Tapi segera Zahran melerainya. Zahran mendorong Nares menjauh dari Gary. "Hadapi gue," tegas Zahran. "Oke, gue akan menghadapi lo di balapan besok malam. Lo harus datang. Kalau lo nggak datang, berarti lo takut." "Oke." Zahran menyetujui dan melupakan kalau Shanum pernah memintanya untuk berhenti balapan. Cabut instruksi Nares pada anak buahnya dan pada akhirnya mereka pun pergi tanpa membuat onar. Pastilah Nares gengsi karena dianggap tukang keroyokan. "Heh,
Segitu doang. Jelas banget kalau dia takut duel 1 lawan 1 sama lo, Zah. Cibir Gary beberapa kali melempar senyum merendahkan pada Nares dan kawan-kawan yang akhirnya enyah tanpa ada anarki. Zahran mengabaikan sisanya dan langsung menemui Shanum yang dikurung beberapa menit lalu. Beruntung Nares tak menemui sosoknya, karena kalau saja Nares tahu, dia pasti akan tertarik. Sebab Shanum adalah gadis berhijab yang tadi bertemu dengannya di depan ATM. Saat Zahran membukakan pintu, Shanum sedang ketakutan dan cukup kaget. Shanum takut kalau suaminya terluka. Udah aman, ucap Zahran menenangkan Shanum. Syukurlah kalau nggak luka kan, kamu nggak luka kan? Mereka nggak gebuki kamu lagi kan? Shanum menangkup wajah Zahran dengan kedua tangannya, lalu mencoba mencari apakah ada luka di wajah gantengnya itu. Shanum perlu berjinjit kaki karena Zahran terlalu tinggi untuknya. Zahran malah tersenyum dengan rasa cemas Shanum, benar-benar merasa diperhatikan oleh Ayang. Kamu beneran takut kalau abang terluka lagi? Tanya Zahran, membuat Shanum tersadar. Kemudian Shanum menurunkan tangan dan jadi salah tingkah. Ya takut. Setakut itu. Zahran malah menggoda. Ya gimana pun juga kamu tuh. Kalimat Shanum tersendat, tambah salah tingkah. Kamu tuh apa? Udah ah, sana selesaikan dulu kerjaan kamu. Nih makan siangnya, keburu dingin. Zahran malah tambah betah saat melihat wajah yang sedang tersipu itu. Walau hatinya ia sempat persembahkan untuk Melisa seorang, tapi karena telah terbiasa bersama-sama dengan Shanum, sedikit demi sedikit Zahran mulai terdistraksi. Lagi pula, Melisa sudah menunjukkan keegoisannya. Dengan lantang, dia bilang kalau dia tak ingin bertahan dengan Zahran dalam keadaan melarat begini. Kamu udah maafi abang soal yang semalam kan? Kalau belum dimaafin, ngapain aku datang ke sini sekarang? Syukurlah. Oh iya, aku baru aja dapat uang pesangonku dari pabrik tempat aku kerja, Bang. Gak banyak sih, tapi kayaknya aku mau beli beberapa perlengkapan rumah lagi deh. Kita butuh televisi, sofa bed, apalagi ya. Emang uangnya cukup? Nggak tahu sih, tapi jujur aja, nungguin kamu pulang kerja tuh suka bosen, dia melamun di kontrakan. Cuma main HP, rebahan, main HP, rebahan, repeat gitu aja terus. Keluhan Shanum disimak baik-baik oleh Zahran. Menatap Shanum kini semakin membuat betah. Memang benar, kalau Shanum itu agak-agak mirip dengan Melisa. Zahran jadi teringat dengan momen saat Melisa masih bermanja dengannya. Ya udah, tunggu sampai lusa ya. Lusa? Memangnya lusa udah gajian ya, Bang? Bukan. Terus, Abang mau balapan lagi. Kalau menang kan lumayan, bisa kamu pakai buat keperluan rumah. Mimik wajah Shanum berubah. Shanum tak suka mendengarnya. Shanum tak ingin Zahran balapan lagi. Adapun malam itu, Shanum mengizinkan dia balapan adalah karena terdesak oleh tuntutan ibunya. Balapan lagi? Iya, uang taruhannya lebih besar. Soalnya anak Pantera bakalan gabung. Enggak boleh. Gak boleh lagi pokoknya. Dengan tegas, Shanum melarang. Kenapa? Itu balapan liar, Bang. Apalagi kalau tanding sama musuh sendiri. Gak kebayang sebesar apa resikonya nanti. Lagian, itu uangnya juga gak akan berkah, Bang. Uang taruhan itu sama aja kayak judi. Adapun waktu itu aku ngizinin kamu ikutan, itu karena kita benar-benar terdesak sama hutang ibu.
Shanum begitu vokal melarang Zahran untuk balapan lagi. Tapi abang udah sepakat buat ikut. Abang ditunggu sama si Nares. Gak boleh pokoknya. Duh, gimana ya? Abang bisa dianggap pecundang kalau besok malam abang gak datang. Biarin aja dianggap pecundang sama mereka. Yang penting kan keselamatan kamu sendiri, Bang. Zahran terdiam sejenak, dan lama-lama Shanum pun tersadar kalau dirinya terkesan lancang setelah membatasi ruang gerak Zahran. Kok aku malah larang-larang dia ya? Aku jadi terkesan posesif gak sih? Duh, jadi malu deh. Berani banget ya aku membatasi kebebasan berandalan kayak dia, pikir Shanum. Tapi terserah abang aja deh. Aku kan cuma orang baru di hidup abang. Aku sih cuma titip satu aja. Jaga diri kamu baik-baik. Pendirian Shanum berubah. Dia peduli pada Zahran, tapi dia tak ingin dianggap mengatur oleh Zahran. Zahran jadi bingung antara menuruti nafsu atau menuruti nasihat istrinya. Ya udah, lihat aja nanti. Kamu mau tunggu di sini atau mau balik ke rumah? Zahran menunda pembicaraan itu. Dia tak ingin membahas soal itu dulu. Aku mau pulang aja. Mau abang antar dulu? Gak usah. Tuh, kerjaan kamu masih antri, Bang. Jangan lupa makan ya. Oke. Jangan lupa sholat zuhur juga. Oke. Walaupun jawabannya hanya oke-oke saja, tapi Shanum percaya kalau Zahran akan melakukannya. Aku pulang ya. Hati-hati. Oke. Malam tiba. Sudah beberapa malam, Shanum dan Zahran berbagi kasur, terbaring bersama namun menjaga jarak. Dalam keadaan sadar, Shanum percaya kalau tangan Zahran tak akan macam-macam, tak akan mungkin mengerayangi atau sekedar memeluk. Tapi Shanum jadi ingat dengan nasihat Dharma tadi siang. Shanum harus melayani Zahran, melayani dalam segala hal. Shanum ingat juga kalau semalam suaminya begitu bernafsu padanya. Apa perlu Shanum menawarkan diri pada Zahran sekarang? Bang, panggil Shanum pelan. Apa? Saat Zahran yang hanya menatap langit-langit kamar seperti sedang menatap masa depan. Semalam kamu... Shanum ragu-ragu. Zahran menoleh. Tatapan matanya membuat Shanum tambah nervous. Apa yang akan ia bahas sekarang sangat sensitif, antara siap atau tidak siap. Semalam kamu mau ya? Shanum meneruskan topik itu. Mau apa? Zahran belum peka. Duh, terusin atau jangan ya? Kamu tuh kalau ngomong suka setengah-setengah. Semalam kamu mau unboxing aku kan? Shanum menuntaskan pertanyaannya. Tapi kemudian dia malah membalik badan dan memunggungi Zahran. Shanum malu. Dia tak siap dengan respon Zahran. Zahran terbengong. Unboxing. Kenapa Shanum membahas soal itu? Bukannya semalam Shanum marah besar gara-gara itu. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.